selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss Debbie selalu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat belajar di rumah pastinya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di buku tematik tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Kalian sudah siap belajar ya hari ini ya? Dan jangan lupa siapkan buku paket dan juga LKS-nya. Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Disiapkan juga alat tulisnya ya. Jadi, di saat kalian menyimak pembelajaran hari ini, kalian bisa langsung menulis atau memberi tanda pada tugas yang akan kalian kerjakan. Di taman sekolah ada bermacam-macam tanaman. Rumput hijau membentang. Bunga-bunga bermekaran beraneka warna. Kupu-kupu berterbangan menambah keindahan taman sekolah. Taman dengan macam-macam bunga dan tumbuhan membuat udara menjadi sejuk. Nah, kalian bisa membayangkan ya betapa indahnya taman sekolah tersebut. Karena apa? Ya, karena di taman tersebut banyak terdapat macam-macam tanaman. Tanaman juga bisa membuat keadaan di sekitar menjadi lebih sejuk. Pagi ini, udara terasa segar. Tanaman tumbuh subur menyejukkan suasana. Rumput hijau terhampar. Angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan. Tuhan menganugerahkan alam yang asri untuk dimanfaatkan manusia. Manusia harus mensyukuri anugerah Tuhan tersebut. Nah, bagaimanakah cara kalian bersyukur? Kalian tahu nggak bagaimana caranya bersyukur? Salah satu cara kita bersyukur atas nikmat Tuhan tersebut yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Seperti jika di lingkungan kalian banyak tanaman, ya kalian harus menjaganya dengan cara apa? Disirami ataupun diberi pupuk. Sekarang kita lanjutkan membaca teks di buku paket kalian ya. Kalian ikut membaca ya dari rumah ya. Hewan dan tanaman termasuk benda hidup. Sama seperti hewan, tanaman juga perlu dirawat agar tetap tumbuh. Coba kalian simak pengalaman Iwan di bawah ini. Pada hari libur, Iwan membantu ayahnya merawat taman yang ada di depan rumahnya. Di taman itu ada berbagai macam tanaman. Tanaman juga merupakan benda hidup, sama seperti hewan. Tanaman juga membutuhkan makanan dan air. Saat musim kemarau, tanaman perlu disiram tiap hari. Tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur dan menambah keindahan rumah. Nah, anak-anak, seperti itulah cara Iwan dan ayahnya merawat tanaman yang ada di sekitar rumah mereka. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, siapa saja yang merawat tanaman di hari libur? Jawabannya harus sesuai teks ya. Jawabannya adalah Iwan dan ayahnya. 2, apa saja aturan dalam merawat tanaman seperti yang disebutkan dalam teks tersebut? Jawabannya yaitu disiram setiap hari dan dirawat. 3, sampaikan aturan dalam merawat tanaman. Aturan dalam merawat tanaman apa saja anak-anak? Ya, menyiramnya setiap hari dan juga memberi pupuk. Miss yakin kalian pun melakukan hal yang sama ya terhadap tanaman kalian di rumah. Minimal kamu menyiramnya setiap hari agar tanaman di rumah tetap tumbuh dengan subur. Karena tanaman sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Iwan rajin membantu ayahnya merawat tanaman. Ayah memberinya pujian. Coba perhatikan cara ayah memuji Iwan. Nanti kamu coba praktikkan ya dengan saudara kamu yang ada di rumah. Biasanya anak-anak itu sangat suka dipuji. Contohnya, Iwan, kamu rajin sekali merawat tanaman. Ayah bangga
Lalu tanggapannya yaitu, terima kasih ayah. Ayah juga terampil sekali merawat tanaman. Nah, seperti itulah kalimat pujian. Miss Debbie mau tanya, kalian suka tidak dipuji? Pasti suka ya. Jika kamu dipuji oleh orang tuamu atau oleh orang lain, pasti ada rasa bangga di dalam dirimu, karena orang lain mengakui apa saja yang kamu lakukan tersebut merupakan hal yang baik. Nah, sekarang kita belajar untuk membuat ungkapan pujian. Situasinya ada ya di buku paket kalian. Kamu bisa ikuti contoh yang Miss berikan ataupun membuatnya dengan kalimat kalian sendiri. Contoh yang pertama, nomor 1, teman kalian berhasil menjuarai sebuah lomba lari. Nah, ayo coba ungkapan pujian yang tepat seperti apa? Miss kasih contoh ya. Selamat ya, kamu hebat sekali. Nah, seperti itu kan kalau kamu ingin memuji teman kalian di saat dia menjuarai sebuah perlombaan. Yang kedua, teman kalian pandai bermain piano. Ungkapan pujiannya yaitu, wah, kamu pandai sekali bermain piano. Dan yang ketiga, teman kalian gemar membuang sampah di tempat sampah. Maka ungkapan pujian yang tepat, kamu tertib sekali membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itulah contoh dari kalimat pujian. Kalimat pujian itu diungkapkan apabila kita melihat orang lain melakukan perbuatan yang memang benar. Selanjutnya yaitu karya 3 dimensi. Kita sudah mempelajari ini sebelumnya ya. Karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dengan kata lain, karya seni 3 dimensi dapat kamu lihat dari segala arah. Jadi, kalian bisa melihat karya seni 3 dimensi itu dari arah manapun. Baik dari depan, belakang, samping, kalian bisa melihatnya dengan jelas. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Di layar kalian akan melihat bagian-bagian dari tanaman. Miss yakin kalian sudah pernah melihat bagian-bagian tanaman tersebut, tetapi mungkin kalian belum begitu memahami nama-namanya. Perhatikan bagian tumbuhan dari paling bawah ya. Ada akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Masing-masing bagian tanaman tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak. Akar juga berperan untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari tanah. Yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi untuk menopang tanaman lainnya seperti daun, bunga, buah, dan pucuk. Batang juga membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain tanaman. 3 yaitu daun. Daun berfungsi sebagai proses fotosintesis atau membuat makanan. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya di dalam daun. Dan yang keempat yaitu ada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan ya. Bunga itu adalah tempat untuk proses penyerbukan. Dan yang kelima yaitu adalah buah. Buah adalah hasil penyerbukan pada bunga. Buah juga berfungsi untuk melindungi biji. Nah, seperti itulah fungsi dari bagian-bagian tanaman. Jika kalian masih ingin mempelajarinya, nanti kalian ulang lagi ya videonya. Selanjutnya, kita perhatikan gambar-gambar dari bentuk daun. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama yaitu bentuk daun melengkung. Posisinya dia memang gambarnya agak melengkung ya. Lalu bentuk daun menjari yang bentuknya seperti merupai jari kita. Di sana ada 5 ruas. Dan yang berikutnya yaitu bentuk daun sejajar. Dan yang terakhir yaitu bentuk daun menyirip.
Nanti saat kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian, kalian bisa tebak ya bentuk daunnya. Selanjutnya yaitu mengamati berbagai jenis pohon. Kalian baca bersama-sama ya di rumah ya. Pohon pisang yang dirawat Iwan dan kakek setelah berbuah menghasilkan buah yang besar-besar. Buah pisang tersebut kemudian dijual ke pasar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang cara merawat tanaman. Kenapa sih tanaman itu harus dirawat? Karena tanaman merupakan benda hidup. Agar tanaman dapat tumbuh dengan subur, kita perlu merawatnya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara dalam merawat tanaman pisang. Yang pertama, tanaman pisang perlu cukup air. Jadi dia memang tanaman yang memang membutuhkan air ya. Dua, tanaman pisang perlu dipupuk agar buahnya pun bagus, besar-besar dan juga manis. Yang tiga, daun yang kering dipangkas atau dibuang. 4. Rumput liar di sekitar pohon disiangi atau dicabuti agar mereka tidak berebut makanan. Dan yang kelima, harus terkena sinar matahari. Yang keenam, gemburkan tanah di sekitar pohon. Kalian harus ingat ya, tanaman itu sangat membutuhkan sinar matahari. Tanpa sinar matahari, tanaman tidak bisa berfotosintesis dan kemudian akan mati. Perhatikan teks berikut. Ini adalah gambar dari pohon pisang yang sedang berbuah. Pohon tersebut adalah pohon pisang. Pohon pisang banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya dapat dijadikan untuk bungkus kue tradisional. Petani menanam tunas pisang. Petani rajin merawat tanaman pisang. Pohon pisang tumbuh dan berbuah. Dan buah pisang dapat dipanen dan juga dijual. Selanjutnya yaitu mengenal manfaat tanaman. Menyenangkan bukan melakukan gerakan tumbuhan bersama-sama teman? Sama seperti hewan, tumbuhan juga banyak memiliki manfaat. Adakah tanaman apotek hidup di sekolah kalian? Mungkin kalian tidak tahu ya, karena kita belum bersekolah seperti biasanya. Biasanya di sekolah itu pasti ada apotek hidup. Tanaman apotek hidup memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Tanaman terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman yaitu sebagai sumber makanan. Biasanya bagian tumbuhan apanya sih yang dimakan? Ada yang dimakan bagian buahnya, ada yang dimakan bagian daunnya, ada juga yang hanya dimakan bijinya. Pada umumnya, semua bagian tumbuhan bisa dijadikan sebagai sumber makanan, tergantung dari jenis tanamannya. Jadi tidak sembarangan untuk dimakan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang tanaman untuk dimakan. Contohnya yaitu ada singkong dan juga tebu. Ataupun ada wortel. Wortel juga bisa ya kalian makan. Wortel merupakan akar yang berisi sumber makanan. Nah, di sini adalah contoh menulis bagian-bagian tanaman yang dimakan berdasarkan gambar. Jadi gambar tersebut itu sebenarnya bagian apanya sih yang bisa kita makan? Yang pertama yaitu ada apel. Itu adalah bagian dari buah. Yang kedua yaitu ada jagung yang bisa kita makan ya. Jagung tersebut merupakan bagian buah dan juga biji. Lalu ada singkong, yaitu bagian akarnya yang menggembung yang berisi sumber cadangan makanan, itu bisa dimakan. Lalu ada bagian daunnya, yaitu berbagai macam jenis sayuran ya yang bisa kita makan. Untuk padi atau beras yang kita makan itu adalah bagian bijinya. Adapun juga buah dan biji yang merupakan banyak contoh dari kacang-kacangan. Lalu ada juga ubi, bagian akarnya. Lalu gambar pisang itu adalah
bagian buahnya. Lalu selanjutnya ada sayuran ya, yang dimakan adalah bagian daunnya. Jadi tergantung ya dari jenis tanamannya. Setiap tanaman memiliki bagian tubuh yang berbeda untuk bisa dimanfaatkan. Teks selanjutnya tentang pohon kelapa ya. Ini pohon kelapa, batangnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa menghasilkan buah kelapa. Pohon kelapa merupakan pohon 1000 guna. Batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat meja kursi. Buahnya dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak. Daunnya pun bisa dimanfaatkan untuk pembungkus makanan ataupun atap rumah. Selanjutnya yaitu menirukan gerakan tumbuhan. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas ya, tidak sama seperti hewan yang memiliki berbagai macam gerakan cara dia berpindah tempat. Tetapi untuk gerakan tumbuhan, karena tumbuhan tersebut adalah benda hidup yang tidak bergerak, jadi gerakan yang diikuti atau gerakan yang dihasilkan itu merupakan gerakan sederhana. Kalian bisa menirukan gerakan tumbuhan di rumah sama teman ataupun adik kalian di rumah. Karena gerakannya sederhana, Miss yakin gerakan ini mudah untuk kalian tiru. Bila guru atau teman kalian memberi aba-aba angin sepoi-sepoi, maka kalian menggerakkan badan kalian ke kanan ataupun ke kiri pelan-pelan. Tangannya diangkat ya, lalu kalian ayunkan ke bagian kanan atau kiri. Bila guru kalian atau teman memberi aba-aba angin badai, gerakan badan dan tangan kalian ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Jadi seolah-olah badai sedang meniup daun-daunan. Kalau sepoi-sepoi kan tadi pelan-pelan. Kalau angin badai, gerakannya lebih cepat ataupun kalian boleh bergoyang juga, tetapi tetap pada posisi kalian ya. Selanjutnya, bila guru atau teman kalian memberi aba-aba pohon roboh, maka kamu harus jongkok, menirukan pohon yang roboh terkena angin kencang. Kegiatan ini sangat menyenangkan jika kalian melakukannya bersama teman-teman ataupun dengan saudara kalian di rumah. Bisa kalian jadikan permainan ya di saat kalian sedang bosan. Gerak tumbuh tanaman mulai dari biji dapat ditirukan dalam gerak olahraga. Dan jangan lupa, sebelum berolahraga kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan berguna untuk melemaskan otot dan juga mengurangi resiko cedera. Nah, berikut ini adalah contoh gerakan menirukan gerak tumbuhan dari biji menjadi tumbuhan. Perhatikan baik-baik gerakannya ya. Yang pertama yaitu posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan di depan muka. Sesuaikan posisinya ya. Yang kedua, posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan. Ya, selanjutnya yang ketiga, posisi duduk, tangannya ada di samping. Selanjutnya yang keempat, posisi duduk, tangan di belakang, badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Yang kelima, posisinya berdiri, kedua tangan diangkat ke atas. Dan yang terakhir yaitu posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas, dibuka, ditutup seperti gerakan daun tertiup angin. Seperti itulah contoh dari gerakan meniru gerak tumbuh dari tumbuhan, mulai dari biji sampai dia tumbuh dewasa. Supaya lebih menyenangkan lagi, kalian melakukannya dengan iringan musik ya. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan ke Miss Debbie langsung ataupun mengulang kembali video pembelajaran ini. Tetap semangat ya anak-anak, dan jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian.
Jangan lupa ya untuk rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan juga makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang pastinya kalian harus selalu rajin belajar. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak.